Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin, amma ba'du. Para alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mengingatkan kembali hal-hal yang berhubungan dengan puasa, karena sebagian dari alumni meminta untuk dijelaskan tentang hal-hal yang erat kaitannya dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari wasyaraitu wujubis syiyam arba'atu asya'a. Syarat wajib puasa ini ada 4. Yang pertama al-islamu, orang Islam. Maka kalau tidak Islam ya tidak dianjurkan, bahkan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian wal buluhu, sudah balik. Wal aklu, berakal. Wal qudratu ala shaumi, mampu untuk melaksanakan puasa. Maka ada rukhsah, ada keringanan bagi orang-orang yang memang tidak mampu karena sakit atau karena yang lain. Saya lanjutkan, wa faraidus shaum arba'atu asya'a. Fardunya puasa ini ada 4 juga. Ahadua an-niyatu. Yang pertama harus niat bil qalbi. Niat ini sebetulnya dengan hati, cuman dianjurkan untuk melafalkan. Ju'ilal lisanu 'alal fu'adi dalila. Jadi biar mantap membimbing perasaan kita, mulut mengucapkan, kemudian hati meniatkan. Fa in kana as-shaumu fardhon ka Ramadan aw nadhra fala budda min iqa'in niyati lailan. Kalau memang puasanya ini puasa wajib, sebagaimana puasa Ramadan yang kita laksanakan sekarang ini, atau karena puasa nadar, maka niat harus ditempatkan pada malam hari. Jadi makanya kita ini ketika melaksanakan taraweh, setelah taraweh imam selalu membimbing membaca niat untuk puasa Ramadan. Ini biar tidak lupa. Ini sudah didesain oleh ulama-ulama kita, habis tarawih langsung bareng-bareng. Nah, niat ini yang pertama wajibu at-ta'yin fi shaumil fardhi. Yang utamanya harus mentakyin puasa wajib. Maka kalau seseorang niat nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi Ramadan, cukup sudah, lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi Ramadan lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Kalau singkatnya ya itu saja, biar enggak terlalu banyak. Tapi kalau di habis tarawih di musola-musola di masjid-masjid itu agak panjang, ya silakan saja, insya Allah lebih baik. Wasani al-imsaku anil akli wasyurbi. Kemudian yang kedua adalah mengekang, menjaga dari makan dan minum walaupun sedikit. Jadi yang namanya makan minum yang membatalkan puasa ini tidak harus 1 piring, 1 suap. Punya selilit. Nah, selilit yang ada di gigi
kemudian kita telan, ini sudah membatalkan, sudah dianggap makan. Wasalisu al-jima'u amidan. Yang ketiga, berhubungan badan, berhubungan suami istri secara sengaja. Warrabiu ta'amudul qaid. Yang keempat, sengaja muntah. Sengaja muntah. Jadi ini harus dijaga semua kalau waktu puasa. Jadi yang pertama menjaga makan, menjaga minum, yang kedua menjaga hubungan suami istri, kemudian selanjutnya menjaga dari muntah. Kemudian walladzi yuftiru bi as-shaim, hal-hal yang membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa, ini ada 10. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jauh, yaitu sampainya sesuatu secara sengaja ke rongga dalam tubuh, baik al-munfatih atau al-munfatih, baik yang memang asli terbuka seperti telinga, hidung, mulut, rongga-rongga yang asli terbuka, atau tidak terbuka tapi nanti masuk ke dalam. Nah, ya contohnya infus, itu kan dimasukkan ke saluran vena. Itu nanti kalau masuk ke dalam terus, ini jadi batal, puasanya jadi batal. Lain halnya kalau injeksi biasa. Injeksi biasa ini kan tidak sampai ke dalam, tidak melalui rongga dalam tubuh, tidak melalui saluran vena. Nah, itu nanti tidak membatalkan puasa. Sebagaimana orang yang mengobati mata dengan obat mata, obat tetes mata, ini juga nggak masalah. Karena itu masih tidak masuk ke rongga dalam yang asli. Selanjutnya, wasani mawasola ila roksi. Kalau tadi dari masuk ke rongga tubuh, termasuk masuk ke rongga kepala. Wasalisu al-huknatu fi ahadis sabilain. Huknah itu obat, memasukkan obat dari jalan depan maupun jalan belakang. Kalau sekarang ya ambeien itu biasanya kan dimasuki obat. Nah, ini hadam. Wal khamisu al wat'u amidan, yang berhubungan badan secara sengaja. Wasadisu yang keenam al inzal wa huwa khurujul mani an mubasyaratin, keluarnya sperma dengan sengaja karena sentuhan atau yang lain, ya onani atau yang lain. Ini juga membatalkan puasa. Wasabi'u ila akhir asyrah al haidu wan nifasu wal jununu wariddatu. Haid, nifas, kemudian gila, junun gila, riddah, murtad, keluar dari Islam. Ini juga membatalkan puasa. Nah, termasuk hal-hal yang sering terjadi ini bagi orang yang baru bermasalah perutnya, akhirnya ada semacam kremi. Kremi itu cacing kecil itu kalau keluar, ya, baik masuk kembali atau masuk kembali, biasanya gitu, keluar masuk kembali. Nah, ini juga akan membatalkan puasa.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya bagi wanita yang sudah berkeluarga kemudian menggunakan spiral, ini kan kadang-kadang ada benangnya keluar masuk lagi, ini juga berbahaya. Ini berbahaya termasuk ini, makanya orang-orang tua dulu melarang kita mandi di sungai ketika puasa. Sebetulnya bukan melarang mandinya, atau nanti kalau kentut nanti akan batal. Sebetulnya bukan masalah kentut batal, tapi kalau ada air yang masuk ke dalam tubuh itu juga akan membatalkan. Karena sulitnya kita meneliti kalau orang kentut ini air bisa masuk ke dalam apa tidak, makanya orang tua kita ya melarang gitu. Nah, ini bukan yang menjadi masalah, itu bukan karena kentut dalam air, tapi ketika ada air yang masuk ke dalam rongga tubuh kita, ini akan membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang disunahkan bagi yang berpuasa, yaitu yang pertama takjilul fitri, mensegerakan untuk berbuka. Wasani takhirus sahur, kemudian yang kedua mengakhirkan sahur. Terus wasalis tarbul hajri atau al-fahs. Al-fahs ini meninggalkan atau menjaga pembicaraan yang kotor. Nah, segala sesuatu yang berbau tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan kotor, ini kita hindari.